Oke, sip. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Salah ini atau sudah pas? Ya, Resal. Kalau enggak, kita lanjut. Ya, ini siapa ini? Fitra Devanti Pratama. Oke. Kalau enggak independen, covariance-nya harus dihitung. Rumusnya itu EX, Y dikurang EX dikali EY. Jadi, covarian itu adalah ekspektasi harapan bersama dikurang harapan marginal masing-masingnya dikalikan. Itu covarian. Kalau enggak nol, kalau enggak independen. Gitu. Cov-nya berapa ya tergantung angka ekspektasinya. Gitu. Nah, ekspektasi itu bisa diperoleh dari perkalian. Kalau misalnya dia diskrit, sigma X dikali Fx. Gitu. Kalau misalnya X kan yang diketahui. Terus kalau dia kontinu itu integral X dikali Fx dx. Itu ada di modul halaman tar. Sebaran bersama. Bukan nilai harapan. Nilai harapan itu ada di halaman 31. Tuh. Kalau nilai kovarian itu di halaman 32. Oke, ada yang mau tanyain lagi teman-teman? Tidak ada. 1, 2, 3, lanjut ya. Nah, ini misalnya kan tadi udah teori-teori, sekarang kita masuk ke yang hitungnya gitu, yang untuk si sebaran bersama gitu. Misalnya ada fx, y, x plus y per 30 untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 dan y 0, 1, 2. Terus hitunglah nilai p x, x kecil dari 2 dan y sama dengan 1. Nah, ini kan gak jelas ya, ini itu adalah diskret karena dia titik-titik. Nah, caranya itu, kan ini dia udah ditentuin, y-nya tuh 1. Berarti y yang di soal ini ya udah kita ubah jadi 1, 1, 1 semua. Yang bergerak nanti cuman si x. X-nya harus kecil dari sama dengan 2. Berarti x-nya dari 0 sampai x-nya 2. Jadi kan 0 tambah 1 per 30 ditambah 1 tambah 1 per 30 ditambah 2 tambah 1 per 30. Hasilnya 6 per 30 atau 1/5. Nah, ini yang materi paling awal banget di Bacak Statistika Inferensial. Gitu. Ini aman kan ya? Lanjut lah ya. Yang ini. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, terus kan tadi ada tentang distribusi juga kan. Nah, distribusinya itu kan chi-square itu salah satunya. Chi-square itu adalah salah satu distribusi Perbacak kontinu. Nah, yang mana bentuknya itu kan dia sebenarnya adalah bentuk spesial dari distribusi gamma. Yang nilai rataannya itu adalah derajat bebasnya dan nilai variansnya itu adalah 2 kali derajat bebasnya. Jadi mungkin ini langsung aja ya ke teorinya. Jadi distribusi chi-square adalah bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfanya tuh V per 2,2.
yang mana V itu adalah bilangan apapun, bilangan bulat. Nah, V itu adalah derajat kebebasan dari si chi-square-nya. Sehingga nanti itu chi-square itu akan punya rataan yaitu V dan ragam 2V. Dan juga chi-square ini punya sifat. Dia tuh selalu berada, kurvanya tuh selalu berada di sebelah. Kayak kalau di Cartesius tuh dia tidak pernah memiliki kurva yang ke kiri. Kurvanya selalu ke kanan. Atau dalam artian seluruh nilainya tuh selalu positif. Kan nggak pernah tuh kita temuin nilai chi-square tuh minus. Sedangkan kalau distribusi normal, karena dia kurvanya simetris, dia bisa ada nilai minus, bisa nilainya positif. Sedangkan chi-square itu kurvanya hanya satu arah menuju yang positif. Atau ya satu arah positif kan kalau kita gambar gitu. Tuh kayak bentuknya itu kayak ya itu positif pokoknya karena tadi tidak simetris. Jadi dia hanya memiliki daerah di sebelah kanan yang menyebabkan dia semua nilainya positif. Dan bentuknya itu juga sangat tergantung dengan derajat kebebasannya. Dan yang terakhir ini tadi rataan dari distribusinya itu adalah derajat kebebasannya. Nah, nilainya itu bukan dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi karena dia tidak simetris dan semua nilainya positif, nilainya itu harus besar dari 0. Supaya dia bisa semua nilainya positif. Sehingga di sini pernyataan yang salah adalah yang C. Rentan nilai chi-square adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Yang benar itu rentan nilai chi-square itu adalah besar dari 0. Itu. Nah, mungkin kalau untuk sifat-sifat ini bisa dihafalin kayak misalnya tuh yang mungkin sering keluar itu chi-square, normal, student T, chi-square, normal, student T, binomial. Binomial itu biasanya temenan sama Bernoulli, kayak gitu. Itu yang biasanya keluar. Untuk sifat-sifat distribusi. Nah, kalau ini ada di buku Walpole. Tapi aku lupa halaman berapa, tapi ada dijelasin juga. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Lagi teman-teman. Kalau enggak ada, pas ya lewat. 1, 2, 3. Oke, lewat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Yang tadi mau baca udah habis. Selanjutnya itu mungkin untuk contoh-contoh lanjutnya teman-teman bisa lihat di modul kompleks kita ya. Itu ada banyak soalnya tuh. Kalau tidak salah aku lihat ada 80 soalan. Dan itu banyak juga yang tentang PU baca. Nah, selanjutnya tuh ada distribusi dari PU baca. Nah, distribusi dari PU baca nih, kalau teman-teman ingat, ini tuh yang teknik-teknik menentukan distribusinya. Kayak teknik CDF, teknik transformasi PDF, sama teknik MGF. Yang mana kan teknik transformasi PDF itu dibagi lagi 2, yaitu transformasi satu-satu dan bukan satu-satu, serta nanti juga ada transformasi gabungan. Gitu. Nah, yang pertama mungkin itu teknik CDF ya, yang kayak di contoh soal ini. Jadi sebenarnya apa teknik CDF itu? Itu. Jadi teknik CDF ini ide dasarnya itu adalah kita tuh mau nentuin CDF dari suatu fungsi tertentu, misalnya Y, dengan menggunakan distribusi dari nilai X yang telah diketahui. Jadi misalnya kita punya X yang dia itu sudah berdistribusi tertentu, terus kita punya Y lagi yang kita nggak tahu distribusinya. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya distribusi Y itu kayak mana. Itu sebenarnya inti dari teknik CDF. Nah, di teknik CDF ini juga ada teorema tentang nilai distribusi minimum dan maksimum. Nah, itu mungkin bisa teman-teman lihat di modul ya.
gimana maksud penjelasannya. Soalnya kalau di soal kompre itu nggak ditemuin tentang teorema distribusi minimum dan maksimum. Nah, terus kayak gini nih jadinya kayak mana cara nyarinya. Nah, cara nyarinya itu yang pertama kan kita langsung ke soal ya. Misalnya kita punya fx yang dia tuh suatu distribusi tertentu gitu. X itu berdistribusi ke X itu ya distribusi tertentu lah gitu kan. Terus kita pingin cari tahu Y ini dengan dia tuh fungsi X kuadrat sebenarnya dia tuh distribusinya apa sih? Kayak gitu. Nah, di sini karena X ini kan cuman X berdistribusi Fx, nggak diketahui itu distribusi apa. Dia kasih bantuan bahwa nilai CDF dari X yang dia itu antara min akar tah hingga sampai tah hingga itu senilai dengan CDF dari akar Y dikurang, ulangi, CDF dari X yang di antara min akar Y sampai akar Y itu sama dengan CDF dari akar Y dikurang CDF dari min akar Y. Nah, ini ingat bahwa kalau misalnya di CDF itu, langkah pertama tuh kita ubah dulu nilai fungsi Y yang diketahui itu, kan? Kayak gitu. Jadi supaya dia itu punya X yang tunggal. Misalnya kan Y sama dengan X yang tunggal ini maksudnya tuh udah nggak X kuadrat atau X per 2 atau kayak mana, cuman X tok aja. Jadi misalnya Y itu kan sama dengan X kuadrat. Terus ini kita bikin sama-samaannya apa? Oh, karena X Y sama dengan X kuadrat berarti X itu punya dua nilai. Punya plus akar Y atau min akar Y. Kemudian kan kita ingat bahwa nilai CDF dari Y itu kan sama dengan P Y besar kecil dari sama dengan Y kecil. Nah, di sini kita punya nilai Y besar kita. Nilai Y besar kita itu adalah X kuadrat. Berarti P X kuadrat itu lebih kecil dari Y. Nah, ini karena kita mau X aja, jadi si Y ini tuh kita akarin. Supaya sisanya tuh X aja. Jadi kan kalau diakarin dia ada yang tadi itu yang udah kita definisiin di atas. Plus minus akar Y kan. Dinya P min akar Y kecil dari X kecil dari akar Y. Yang mana itu tuh senilai dengan Fx akar Y dikurang Fx min akar Y. Sehingga inilah nilai dari FY kita. Ya kan? Nilai dari FY kita. Nah, yang ditanya itu adalah ini CDF-nya. Yang ditanya tuh nilai PDF-nya. Suatu PDF itu bisa diperoleh dengan menurunkan nilai dari CDF-nya. Kalau ini kita turunkan, ini tuh sama dengan 1/2 akar Y Fxy, karena ininya Fx ya. CDF-nya X, di sini juga bakal X, ditambah 1/2 akar Y Fx min akar Y. Sebenarnya kan ini kurang kan ya aslinya. Cuman kan ini kalau diturunin, kurangnya ikut. Terus min ketemu min jadinya plus. Di sini tetap min. Sehingga ini tuh sama kayak 1/2 akar Y Fx akar Y ditambah Fx min akar Y. Itu. Pokoknya itu jadi ide dasarnya itu ide dasarnya itu yang ini. Kalau FYY itu senilai dengan ini. Itu Fx akar Y. Ya, yang setelah diturunkan. Fx akar Y ditambah Fx min akar Y. Gitu. Ya, ini tipe teman-teman. Mohon maaf. Di sini harusnya ada akar. Ya, jelek. Ya deh. Terima kasih koreksinya, G. Ini harusnya ada akar Y. Ingat aja ide dasarnya ini ya teman-teman. Apapun soalnya ide dasarnya itu ini. Bahwa FYY itu senilai dengan P Y kecil dari Y. Y besar kecil dari Y kecil. Seperti itu.
Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Selanjutnya masih tentang ini juga. Nah, diketahui jika jari-jari suatu lingkaran, nah ini kalau ini mungkin udah masuk ke tentang, bentar, ini ya masih peubah acak, tapi ini udah teknik PDF. Nah, jadi ciri-cirinya tuh kita mau tahu itu tuh pakai teknik apa tuh, sederhananya dari soal tuh diketahui apanya. Kalau ini kan diketahui nilai CDF-nya. Berarti kita pakai fungsi CDF, teknik CDF. Ini soal yang sekarang ini diketahui PDF-nya. Berarti nanti kita akan pakai teknik PDF atau teknik transformasi. Nah, di teknik transformasi itu dia tuh ada transformasi satu-satu, ada transformasi bukan satu-satu. Nah, di transformasi satu-satu ini tuh, dia tuh penyelesaiannya secara unik atau secara mudahnya lihat aja interval dari PDF-nya. Kalau interval PDF-nya itu positif semua, itu fungsi satu-satu. Tapi kalau misalnya atau dia negatif semua, itu juga fungsi satu-satu. Tapi kalau dia ada dari -1 sampai 1, itu berarti nanti dia transformasi bukan satu-satu, karena penyelesaiannya nggak unik nanti. Nah, di sini, kalau untuk transformasi PDF, itu kita akan, kalau transformasi satu-satu, di discrete dia itu nggak dikali Jacobian. Jadi dia tuh kayak langsung aja penjumlahan dari fx wy, di mana wy itu adalah nilai x-nya. Itu. Nah, kalau di kasus kontinu itu harus dikali dengan Jacobian. Jacobian itu apa? Jacobian itu adalah nilai turunan dari wy. Wy itu adalah nilai x kita atau inverse dari fungsi si y-nya. Nah, mungkin ini agak membingungkan kalau dengan kata-kata, karena akunya yang membingungkan. Maka kita langsung ke contoh soal aja. Nah, misalkan jari-jari suatu lingkaran dianggap sebuah peubacak dengan PDF 6R, 1 min R. Maka PDF dari kelilingnya itu berapa? Gitu kan. Nah, dia kan kita punya PDF tertentu. Terus dia mau cari PDF dari fungsi lain. Fungsi lainnya itu ya fungsi keliling. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu kelilingnya itu keliling lingkaran itu apa. Nah, keliling lingkaran itu kan misalnya nih dimisalkan dengan Y. Y itu 2πr. Nah, udah tuh. Terus karena nanti kan yang mau dicari dalam bentuk 2 itu kalau Y itu 2πr, kalau R-nya itu berapa gitu kan. Karena kan kita punyanya fungsi PDF-nya R. Nah, R itu berarti nanti senilai dengan Y per 2π. Nah, ini dulu yang kita tentukan. Setelah ini udah kita tentukan, selanjutnya R atau biasanya X itu adalah kan inverse dari Y. Inverse dari Y itu sama dengan kayak WY. Nah, berarti di sini WY-nya adalah Y per 2π. Ini adalah kasus discontinue karena R-nya berada pada selang 0 sampai 1. Sehingga untuk mencari nilai distribusi nilai PDF dari Y itu adalah FR fungsi R itu PDF R itu, tapi nilai R-nya diganti dengan WY dikali mutlak dari Jacobiannya. Jacobiannya itu adalah D per DY atau turunan dari WY. Nah, dari sini pertama tuh mungkin dicari dulu Jacobiannya biar mempermudahkan. Kan turunan D per DY dari Y per 2π adalah 1 per 2π. Baru nanti kita masukkan. Yang kita gantilah nilai R itu dengan WY. Kan tadi WY-nya adalah Y per 2π. Berarti kan 6 dikali Y per 2π dikali 1 dikurang
Y per 2pi dikali Jacobiannya. Mutlak Jacobiannya 1 per 2pi. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 per 2pi pangkat 3 dikali Y dikali 2pi dikurangi per 2pi. Atau secara sederhananya adalah 6 per 2 per 3 per 2pi pangkat 3 dikali Y dikali 2pi dikurangi Y. Nah, batasnya juga berubah nanti. Ini kan jawaban yang mendekati langsung jelas ya adalah D. Karena kan cuma satu yang pilihan D. Nah, perubahan batasnya nih kayak mana? Perubahan batasnya itu kan awalnya 0 kecil dari R kecil dari 1. Nah, ketika R kita 1, maka Y kita kan akan sama dengan 2pi. Kan? Karena kan R-nya tadi dia bilang R-nya 1, berarti masukin yang ke sini. Masukin ke sini. R sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2pi kali 1. Terus satu lagi, R sama dengan 0. Berarti 2pi kali 0. Berarti batasnya nanti itu adalah berubah dari 0, R1, 0 kecil dari R kecil dari 1 menjadi 0 kecil dari Y kecil dari 2pi. Karena PDF kita sudah tidak lagi PDF R, tapi PDF Y. Seperti itu. Itu untuk distribusi dari Paubacak dengan teknik transformasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak, teman-teman? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita... Oh, ada. Ke slide sebelumnya. Ya. Ya, baik. Izin bentar. Ini. Nanti PPT dibagikan. Iya, nanti aku bagi, teman-teman. Ya, ya. Mana back izin? Mau lihat pembahasannya. Oke. Ini kalau kalian ingat waktu belajar sama ibu yang kelasnya sama Bu itu ya, Bu Kayuni, ada soal ini juga. Dan kebanyakan soal komprehnya itu dari latihan-latihan Ibu Kayuni itu. Kalau aku lihat-lihat ya, yang untuk kau baca atau yang ngitung-ngitungnya, itu banyak dari soal Bu Kayuni. Tuh. Oke, ada yang bertanyain? Mana? Udah. Baik izin, udah lihat, udah ngelihat pembahasannya. Udah, oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini itu masih transformasi satu-satu. Nah, ini aku ambil dari itu ya, dari Ibu latihan soalnya Bu Ika Yuni. Nah, misalnya kita punya fx, fungsi PDF itu 4x pangkat 3, di mana x-nya itu di antara 0 dan 1. Terus kita disuruh tentuin distribusi dari Y, yang itu adalah harganya x pangkat 4, terus Y itu adalah E pangkat x, dan Y adalah ln X. Nah, mungkin yang pertama untuk fx, di mana dia itu ditanyanya itu Y adalah X pangkat 4. Kayak tadi, kita ubah dulu fungsi X-nya tuh jadi dia cuman X aja. Berarti kan Y-nya jadi pangkat 1/4. Nah, Y pangkat 1/4 ini kan inverse dari si Y. Berarti dia adalah WY atau si X-nya tuh. Jadi intinya tuh X itu sama kayak WY. Baru kita masukin karena ini kasus kontinu, harus dikali Jacobiannya. Sehingga kan fungsi aslinya kan 4x pangkat 3. Gantilah si x ini dengan y pangkat 1/4. Jadi terus dikali nilai Jacobiannya. Nilai Jacobiannya kan mutlak dari turunan dari mutlak
mutlak dari turunan Y pangkat 1/4. Yang nilainya itu 1/4 dikali Y pangkat min 3/4. Nah, yang ini kan kalau dikaliin adalah 4 dikali Y pangkat 3/4. Ini 4 bagi 4, 1. Y pangkat 3/4 dikali Y min 3/4 itu jadinya Y pangkat 0. Y pangkat 0, 1. Berarti FY-nya sama dengan 1. Nah, batasnya karena kalau X 0 dimasukkan ke sini, Y juga 0. Kalau X1 dimasukkan ke sini, Y juga 1. Sehingga batasnya jadi 0, Y 1. Sama aja kayak 4 per Y, ln Y-nya itu dipangkatkan 3. Nah, batasnya kalau misalnya X-nya 0, Y-nya kan 1. Pangkat 0 kan 1. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya E. Tuh, terus yang terakhir kalau dia Y sama dengan ln X. Ini kebalikannya aja gitu kan. Kalau Y-nya ln X, berarti X-nya E pangkat Y. Terus dimasukin juga hasilnya itu 4E 4 dikali E pangkat 3Y, terus turunan E pangkat Y itu tetap E pangkat Y, sehingga 4E pangkat 4Y. Nah, terus kalau misalnya X-nya 0, nilai ini tuh kan sama dengan min hingga. Terus kalau nilainya 1, berarti nilai Y-nya 0. Nah, itu. Itu untuk transformasi satu-satu. Ada yang bertanyain lagi? Enggak, kalau enggak lanjut ya. Nah, ini adalah contoh transformasi bukan satu-satu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena batasnya punya penyiasan yang tidak unik. Tidak unik ini ya dia lebih dari 1 gitu. Kayak di sini tuh ciri-ciri utamanya sih dia itu intervalnya dari min suatu angka sampai plus suatu angka. Nah, ini sama sih sebenarnya, cuma nanti akan ada partisi batas atau partisi domain. Nah, min 2 kecil dari X kecil dari 4 ini kan senilai dengan min 2 kecil dari 2, kecil dari X kecil dari 2, digabung dengan 2 kecil dari X kecil dari 4. Nah, ini si min 2 kecil dari X kecil dari 2 ini bisa lagi kita pecah. Jadi min 2 kecil dari X kecil dari 0 sama 0 kecil dari X kecil dari 2. Yang mana nanti ini akan kita sebut batas A1, domain A1, wilayah A1, ini wilayah A2, dan ini adalah wilayah A3. Wilayah A1 dan A2 ini adalah transformasi bukan satu-satu. Sedangkan wilayah A3 adalah transformasi satu-satu. Nah, setelah itu kita buatlah partisi domainnya. Kan tadi domain aslinya A, ya kan? Ibaratnya batas aslinya itu si A, si nilai X-nya. Terus nilai Y-nya, kan si Y-nya itu adalah X kuadrat. Sedangkan kan min 2 sama 2 kalau dikuadratkan sama aja kan ya. Berarti dia tetap akan ketika batas yang A1 itu diubah ke Y, batasnya tetap 0, Y4. 0 kecil dari Y kecil dari 4. Itu akan sama ketika batasnya itu 0 kecil dari X kecil dari 2. Berarti batasnya juga 0, Y4. Nah, jadi batas untuk A1 dan A2-nya itu adalah batas barunya si Y itu adalah B1. Selanjutnya untuk A3, kan dia 2 kecil dari X kecil dari 4, berarti kalau dikuadratin 4 sama 16 batasnya. Nah, udah kita bikin batasnya, terus kita lakukan transformasi, bukan satu-satu. Untuk si yang A1 dan A2. X1 itu kan ya nih Y sama dengan X kuadrat. Kalau ditransformasi buka satu-satu tuh dia dipecahnya tuh ambil nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya itu untuk X1 dan nilai negatifnya itu
nilai negatifnya itu untuk min X1-nya. Jadinya itu X1 adalah min akar Y, dan nilai positifnya itu untuk X2-nya. X2-nya itu adalah akar Y. Terus, kalau transformasi satu-satu ini, ambil satu nilai yang positif saja, karena batas dia positif. Kalau ini tadi kan nilai batas X1 itu A1 itu ada negatifnya, berarti ambil negatif. X2 positif, ambil yang positif. X3 positif batasnya, ambil yang positif juga. Baru lakukanlah transformasi. Nah, untuk transformasi bukan satu-satu, itu tuh disigmakan, dijumlahkan ketika batasnya itu ada di daerah A1 sama ketika dia ada di daerah A2. Nah, yang kalau dihitung hasilnya itu adalah sebagai berikut, yaitu akar Y per 24. Nah, kan tadi batasnya sama tuh kan ya, sama-sama 0 di antara Y di antara 0 sampai 4. Jadi tulis satu aja, 0, Y 4. Nah, ini untuk transformasi bukan satu-satunya. Terus, untuk transformasi satu-satu, karena dia positif, satu nilai aja, cuman si 2 X di antara 2 dan 4, berarti langsung aja dihitung. Yang dia tuh hasilnya itu akar Y per 48. Yang batasnya itu Y di antara 4 dan 16. Nah, inilah yang disebut penyelesaiannya tuh tidak unik, yaitu nilai FY-nya itu bisa ada 2 hasil, atau nanti 3 hasil, atau berapa hasil. Sedangkan kan kalau yang tadi tuh, yang transformasi satu-satu nih unik kan, cuman ya paling ini aja. Cuman si ini aja hasilnya. Karena dia unik, makanya dia cuma ini aja. Sedangkan kalau ini secara keseluruhan, hasilnya tuh ya begini, karena dia tidak unik penyelesaiannya. Maka dia transformasinya bukan transformasi satu-satu. Seperti itu. Di sini ada yang bertanyain. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Clear ya. Ini mungkin contoh-contohnya kalau di modul nggak terlalu banyak, karena nggak terlalu banyak soal kompre yang pakai transformasi satu-satu. Cuman ada di tugas kita. Kalau pernah sama Bu Evri sama Bu Ika pun aku rasa pernah ya ada latihan-latihan yang mengenai distribusi dari PU baca. Tuh, itu bisa dibaca-baca lagi teman-teman. Tuh. Kalau Bu sama Bu Ika kemarin itu di tugas UTS. Itu ada soal-soalnya. Nah, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Tuh masih di sini, di distribusi PU bajak, tapi ini udah mencari distribusi bersamanya. Join distribusi dari Y1 dan Y2. Nah, katanya X1 dan X2 itu sama-sama menyebar secara uniform 0,1 dan independen. Terus dia tanya join distribusi dari Y1 dan Y2 itu apa? Kalau kondisinya Y1 itu adalah X1 tambah X2 dan Y2 itu adalah X2 kurang Y1. Nah, ini langkah pertamanya kita tetapkan dulu nilai fx-nya. Yang mana ini tuh fx1, fx2 yang berguna untuk menentukan nilai sebaran bersamanya. Fx1 kan kita tahu uniform itu nilai fx-nya adalah 1 per B min A. Berarti kan ini baik fx1 maupun fx2 nilainya 1. Nah, terus kan karena dia independen berarti nilai sebaran bersamanya adalah perkaliannya. Sehingga juga 1. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu sama kayak tadi. Kita harus mencari nilai inverse dari Y1 maupun Y2. Karena ini dia fungsi yang lebih kompleks, yang pertambahan dan penjumlahan, atau juga bisa nanti pembagian dan perkalian. Nah, itu kita harus cari satu-satu pakai eliminasi atau substitusi. Di sini aku pakai eliminasi. Nah, misalnya untuk cari X1 dulu deh. Itu aku mengurangkan Y1 dikurang Y2. Diperoleh X1 itu adalah Y1 kurang Y2 per 2. Terus untuk memperoleh X2 ini aku tambahkan antara Y1 sama Y2. Sehingga diperoleh X2 itu Y1 tambah Y2. Nah, ini tuh yang nanti WY1, WY2-nya. Nah, lanjutnya itu
Kan tadi Y1 adalah Y1 kurang Y2 per 2, W2Y adalah Y1 tambah Y2 per 2. Dari sini kita cari Jacobiannya. Nah, kalau dia itu join distribusi gini atau gabungan gini, Jacobiannya agak berbeda, bukan langsung nilai mutlaknya aja, tapi turunan dari W ini tuh X1 ya. X1 kan sama kayak W1Y, turunan dari W1Y terhadap Y1, turunan dari W1Y terhadap Y2, turunan dari W2Y terhadap Y1, sama turunan dari W2Y terhadap Y2. Yang kalau diperoleh hasilnya itu adalah 1 min setengah, setengah, 1. Terus ini dicari determinannya. Determinannya ternyata hasilnya setengah, sehingga nilai Jacobian, mutlak Jacobiannya adalah setengah. Terus dimasukkanlah ke rumus kalau Fy1, Y2 itu adalah dari fungsi sebaran bersama F1 tadi ini, dimasukin, diganti X1 sama X2-nya tuh jadi Y1 sama Y2. Kan nilai ini tadi 1. 1 kan nggak bisa kita masukin apa-apa tuh, nggak ada fungsi si X-nya. Jadi ya udah berarti ininya 1. Tinggal dikali Jacobiannya aja. Jacobiannya adalah setengah. Berarti nilainya setengah. Nah, untuk batasnya sama kayak tadi. Kan kita punya X1, pertama X1. X1 itu di antara 0 sampai 1. X2 juga 0 sampai 1. X1 kita kan ini, Y1 kurang Y2 per 2. Terus kita mau di sini karena X1 berarti kita mau Y-nya jadi Y1. Nah, supaya jadi sisa Y1 aja, ini Y1-nya, Y1 kurang Y2 ini kita tambah Y2, terus yang 0 ini juga kita tambah Y2, dan yang 2 ini juga kita tambah Y2. Sehingga ini nanti sisa Y1 aja, terus ini jadinya Y2, ini jadinya 2 ditambah Y2, sehingga Y1-nya berada di antara Y2 dan 2 tambah Y2. Kayak gitu juga untuk X2, karena kita mau X2 aja, kita mau Y2 hasilnya, X2-nya jadi Y2, berarti 0-nya dikurang Y1, di sininya juga dikurang Y1, terus di sini juga dikurang Y1, sehingga Y2 itu berada di antara min Y1 sampai 2 kurang Y1. Itu untuk nentuin batasnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini masih sama, masih kayak yang tadi, tentang distribusi gabungan. Tapi ini udah materi yang MGF. Distribusi perubahan acaknya tapi udah berdasarkan teknik MGF. Kalau berdasarkan teknik MGF, biasanya kita tuh dikasih soal ada X itu diketahui mengikuti distribusi tertentu. Terus Y-nya itu mau dicari apa? Dan atau misalnya diketahui MGF dari sebuah Y. MGF dari sebuah X. Nah, nanti Y-nya tuh bentuknya kayak mana? Ini bisa dikerjakan dengan teknik MGF. Yang pertama, kan kita ingat dulu bahwa distribusi normal itu punya MGF. Punya MGF itu sama dengan kayak ini, agak susah nulisnya. Ekspektasi dari ini susah pakai teks aja deh. Kan MXT itu adalah ekspektasi dari mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Nah, ini adalah nilai ekspektasi dari si distribusi normal. Terus kita punya dia tuh yang pertama berdistribusi normal 1,7 dan yang kedua tuh berdistribusi normal 3,9.
Berarti untuk X1 T itu eksponensial 1 dikali T ditambah setengah dikali 7 T kuadrat. Karena di sini udah kan normal itu mu, sigma kuadrat. Berarti ini udah dalam bentuk sigma kuadrat. Terus yang kedua, mx2T itu adalah eksponensial 3T ditambah setengah 9T kuadrat. Nah, Y kita tuh kan adalah X1 tambah X2. Kan mxt itu kan sama dengan E ekspektasi dari E pangkat TX. Begitu juga MYT. Berarti kalau MYT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TY, di mana Y kita adalah X1 tambah X2. Karena X1 dan X2-nya independen, ini bisa menjadi fungsi perkalian. Jadinya ekspektasi dari E pangkat T X1 dikali ekspektasi E pangkat T X2. Yang mana nilainya itu sama kayak MX1T dikali MX2T. Atau itu jadinya pertambahan gitu. 1 tambah 3 T ditambah setengah dikali 7 tambah 9 T kuadrat. Atau yaitu akan berdistribusi normal dengan mu 4 dan sigmanya 16. Itu untuk distribusi ini. Pakai teknik MGF. Nah, terus dia nyari PY besar dari satunya berapa? Kan PY besar dari 1 itu senilai dengan 1 dikurang PY kecil dari 1. Kalau yang pakai Z-score itu kan, ini kan yang pakai Z-score itu. Berarti kan 1 dikurang P dikali Y dikurang mu per akar sigma kuadrat dikurang 1 per 4 per akar 16. Hasilnya itu adalah min 3 per 4 atau min 0,75. Berarti 1 dikurang PZ kecil dari min 0,75. Nah, nilai Z kecil dari min 0,75 ini adalah 0,12266. Ini bisa pakai bantuan Excel atau pakai tabel. Nah, sehingga PY besar dari 1 itu adalah 1 dikurang 0,12266 atau 0,7734. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, dilanjut. Nah, ini masih sama, tapi mungkin ya sama sih. Jadi ditanya dia tuh, kan misalnya X-nya itu punya distribusi tertentu, eksponensial beta, terus dia nanya distribusi dari sigma XI. Nah, ini bisa pakai MGF, lebih mudah pakai MGF kan. Tapi lagi-lagi kalau di statif ini kita harus hafal, setidak-tidaknya tuh hafal distribusi itu punya punya rataan varian sama MGF-nya kayak mana. Nah, eksponensial itu kalau dia itu efeknya 1 per beta eksponensial min X per beta itu MGF-nya adalah 1 per 1 min beta T. Nah, terus kita punya fungsi Y kan sigma XI. Sigma XI itu kan sama aja penjumlahan X1 sampai Xn. Setelah itu, sama kayak tadi, dimasukin MYT berarti kan E pangkat TY. Nah, terus ini tadi ada clue-nya bahwa X1 sampai Xn itu adalah ID atau Independent Identity Distribution. Distributed, ya. Tuh, pokoknya itu berdistribusi identik dan independen. Jadinya karena dia identik dan independen, perkalian semuanya ini sama aja kayak perpangkatan sebanyak n-nya. Sehingga MYT-nya kan, MX-nya, MYT itu kan sama dengan MX pangkat N. MGF dari X pangkat N. Berarti kan 1 per 1 min beta T pangkat N. Nah, ingat bahwa ini tuh akan setara dengan atau sama dengan nilainya itu, atau ini tuh adalah bentuk dari MGF gamma. Karena gamma itu MGF-nya adalah 1 per 1 min beta T pangkat alfa. Berarti di sini yaitu akan berdistribusi N, beta kan aslinya tuh gamma tuh kan adalah alfa, beta. Tapi di sini alfanya dalam bentuk N, berarti yaitu berdistribusi gamma N, beta. Seperti itu. Ini untuk distribusi FO baca. Sampai sini ada yang mau tanyain?
Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, ini masih sama. Kayaknya dilewatin aja nanti. Lihat PPT-nya aja ya. Kita ke materi selanjutnya aja. Karena tinggal setengah jam lagi. Nah, selanjutnya itu adalah distribusi sampling. Nah, ini mungkin adalah aku kasih catatan gitu ya. Sebenarnya di modul ada sih, cuman ini udah diringkasin. Nah, jadi distribusi sampling ini, bentuk-bentuk ini tuh yang bakal sering keluar atau bakal sering ditanya di soal-soal kompre biasanya. Nah, kayak gini. Misalnya X itu adalah suatu random variable yang berdistribusi normal mu i, sigma i kuadrat. Ketika dia punya Y itu adalah sigma AI XI, maka Y itu secara otomatis atau secara cepatnya, Y itu akan berdistribusi AI A sigma AI mu I, sigma AI kuadrat, sigma I kuadrat. Nah, ini sebenarnya distribusi sampling itu kan biasanya kita selesaikan dengan teknik MGF kan ya. Cuman ini tuh ibaratnya udah suatu yang cepatnya gitu. Jadi kalau misalnya punya N berdistribusi normal mu i, sigma i kuadrat, nanti kalau Y-nya bentuknya sigma AI XI, maka Y itu akan berdistribusi seperti ini. Gitu. Ini jadi kayak mempermudah kita menghafal dan tidak perlu melakukan pengerjaan dari metode MGF yang agak panjang itu. Sebenarnya nggak panjang, tapi kan sebenarnya lebih mempersingkat waktu kalau kita bisa ngapalin ini. Nah, ini ada bentuk-bentuk cepatnya. Kayak misalnya kan, kalau XI itu berdistribusi normal mu, sigma kuadrat, terus dia punya nilai X bar 1 per N sigma XI, berarti X bar itu akan berdistribusi normal mu sigma kuadrat per NI ya. Kalau misalnya dia itu membutuhkan cara dalam pengerjaannya itu kebanyakan pakai teknik MGF. Tapi kalau tidak perlu cara dalam pengerjaannya, paling aja ini lebih cepat. Tuh. Ini kayak ibaratnya teoremanya gitu. Kalau di modul itu kulihat kebanyakan pembahasannya pakai teknik MGF, jadi nggak pakai teorema ini. Jadi kayak ibaratnya jalannya ada di modul. Tuh. Ya, tetap perlu tahu teknik MGF karena digunakan. Teknik MGF itu kalau sama Bu Ika kemarin di pertemuan 7 part 1. Di pertemuan 6. 6 atau 7 ya. Kalau untuk distribusi sampling ya pertemuan 6 atau 7 gitu kemarin. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Ini mungkin teorema yang bisa dihafalkan lah, diingat-ingat. Kalau misalnya X itu berdistribusi normal baku, kan Z itu kan X min mu per sigma. Itu kalau dikuadratkan akan menjadi chi-square dengan derajat bebas 1. Terus chi-square dengan derajat bebas tertentu. Kalau dia itu dicari nilai sigma xi-nya, berarti sigma xi itu akan punya nilai punya distribusi chi-square dengan penjumlahan derajat bebasnya itu penjumlahan dari si derajat bebasnya. Terus kalau X berdistribusi gamma, terus diketahui Y adalah 2X per beta, maka Y itu akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 2 alfa. Terus kalau ada fungsi N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, dia itu akan berdistribusi chi-square N-1. Kalau ada, kan tadi tuh sigma, kan XI min mu per sigma itu kan Z. Nah, kalau XI min mu kuadrat per sigma kuadrat, Z kuadrat. Nah, kalau Z kuadrat disigmakan, itu akan berdistribusi chi-square N. Terus kalau N dikali X bar min mu kuadrat per sigma kuadrat, itu akan berdistribusi chi-square 1.
Z bar ini normal baku yang ini yang atas nih itu akan berdistribusi normal 0,1 per n. Terus simpangan dari si ZI dikurang Z bar kuadrat itu akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n-1. Terus T itu adalah suatu distribusi yang diperoleh nilainya dari Z per akar P per derajat bebas. V ini tuh adalah nilai chi-square. Terus X bar kalau dikurang mu per X per akar N itu akan berderajat bebas Tn-1. Distribusi Fisher diperoleh dari chi-square 1 dibagi derajat bebas chi-square 1 per chi-square 2 dibagi derajat bebas chi-square 2. Ketika X berdistribusi Fisher dengan derajat bebas P1, P2, maka 1 per X itu otomatis akan juga berdistribusi Fisher dengan derajat bebas P2, P1. Dan seterusnya. Terus ini juga kalau misalnya ada X1 sampai Xn berdistribusi normal, terus Y1 sampai Ym berdistribusi normal juga, maka X kuadrat X dikali sigma kuadrat Y per sigma kuadrat Y dikali sigma kuadrat X dikali S kuadrat Y itu akan berdistribusi Fisher dengan derajat bebas N-1, M-1. Nah, ini kebanyakan distribusi-distribusi sampling ini akan kita gunakan pas kita membentuk interval. Membentuk interval itu di materi setelah UTS. Itu. Oke, ini tadi distribusinya. Terus ini contoh soalnya. Ini ada di contoh soal kompre nomor 19. Misalkan, nah ini tadi langsung kita hafalin aja sifatnya. Nanti kan dia yang ini kan, N dikali X bar dikurang mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah itu adalah ini, udah jelas nih teoremanya. Dia berdistribusi chi-square 1. Nah, terus selanjutnya, misalnya X itu berdistribusi 0,1, Y juga berdistribusi 0,1, terus ditanya distribusi X kurang Y itu apa? Nah, ini kan sama yang kayak pakai teorema Z, ya ibaratnya Z. Z itu adalah AI, XI. Di mana dia itu kan berarti ada A1, A1-nya nilainya 1, dan A2, A2-nya itu nilainya min 1. Nah, tadi kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, ini bisa langsung dibuatkan kayak gini kan. Berarti dia kan tadi X kurang Y, X kurang Y, X itu kan berarti A-nya 1, berarti 1 kuadrat dikali 1, berarti 1 kuadrat dikali 1, 1. Ditambah A yang kedua kan min 1. Min 1 berarti kan min 1 kuadrat dikali 1. 1, jadinya dia N itu berdistribusi 0,2. Gitu. Itu untuk yang tadi itu. Yang nomor keduanya. Nah, selanjutnya yang ini. Jika X berdistribusi N mu, sigma kuadrat dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 2, maka pembacak berikut yang berdistribusi F1,2 adalah, ingat bahwa distribusi F itu, ini tadi, diperoleh dari chi-square 1 dengan derajat bebas P1 dan chi-square dibagi chi-square 2 dengan derajat bebas P2. Nah, ingat bahwa kan ini dia normal. X itu adalah berdistribusi normal sigma, mu, sigma kuadrat. Ini tuh kan bisa kita, berarti kalau X berdistribusi normal, kita bisa tahu Z itu berdistribusi, X itu nanti bisa didekatkan dengan Z yang berdistribusi normal baku. Nah, karena Z itu kan X dikurang mu per sigma, dia itu akan berdistribusi normal baku 0,1, berarti yang kayak teorema tadi, Z kuadrat akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Sehingga karena F tadi chi-square 1 dengan derajat bebas F1 dibagi chi-square 2 dengan derajat bebas X2, kita bisa masukkan nilainya. Yaitu nilai Z kuadrat per
kan chi² 2-nya tuh y per 2. Nilai z kuadrat kan x min mu per sigma dikuadratkan. Sehingga kalau y per 2 ini kan sama kayak 2 dikali 1 per y kan ya. Berarti dia jadinya 2 dikali x bar dikurang mu kuadrat per sigma dibagi y. Jadi jawabannya adalah A. Tuh. Nah, makanya harus hafal teoremanya. Contoh X min Y untuk distribusi nilai mu-nya. Distribusi nilai mu-nya, ntar. Distribusi, oh iya. Ini harusnya 0 min 0, ya kan? Karena kan dia 0 kali 1. Ntar, ini kan 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0. Jadi ini negatif ya. Ya 0 kurang 0, 0 juga sih, tapi harusnya ini negatif. Gitu. Terima kasih. Kayaknya Agung deh. Kasih Gung. V2 sama dengan Y dari mana? V2 sama dengan Y dari sini. Karena kan Y itu berdistribusi chi² 2. Kan dia maunya F1, Y. Tadi kan kita udah punya bahwa, bentar. Ini harus, tuh. Hilang. Kita kan udah punya Z itu chi² 1. Nah, terus berarti kan derajat bebasnya 1. Terus chi² yang kedua nih derajat bebasnya 2. Berarti dia tuh kayak otomatis aja gitu logikanya. Yang Z ini buat yang atas, yang Y ini buat yang bawah. Gitu. Jadi karena ini udah identik derajat bebasnya 2, oh ya udah berarti yang di bawah ini si Y-nya. Yang di atas ini si Z-nya. Z-nya itu yang si X bar min mu per sigma kuadrat. Tuh. Gimana G? G ini siapa ya? Apakah ngeh maksudnya? Atau penjelasan aku? Nah, kan? Jadi begini, kalau kita punya suatu distribusi normal, kita tuh bisa mencari distribusi normal bakunya, gitu. Distribusi normal baku Z itu kan rumusnya X bar min mu per sigma. Nah, kalau X bar min mu per sigma itu kan didekatkannya dengan normal baku 0,1. Sehingga kita bisa mendekatkan dia ke situ. Dari X itu didekatkan ke Z. Dari Z itu didekatkan lagi ke chi² dengan cara mengkuadratkan nilai Z-nya. Gitu. Karena kan kita maunya F itu selalu dibentuk dari distribusi chi² pertama dibagi derajat bebasnya, dibagi lagi distribusi chi² kedua dibagi derajat bebasnya. Sedangkan di sini kita tidak ada informasi chi² yang pertama. Jadi mau nggak mau kita otak-atik lah nilai si X itu. Dan ternyata nilai X itu bisa diotak-atik ke Z, yang nantinya nilai Z itu bisa diotak-atik ke chi² kuadrat. Chi² gitu. Yaitu dari si Z kuadrat. Z itu kan X itu kalau X itu berdistribusi normal 0,1, maka X min mu per sigma itu akan berdistribusi normal 0,1. Distribusi normal 0,1 kalau dikuadratkan itu akan berdistribusi chi² dengan derajat bebas 1. Sehingga barulah nanti bisa kita gunakan untuk menghitung nilai F. Seperti itu. Menghitung distribusi F. Itu. Nah, di sini ada yang bertanya lagi? Ada kira-kira 5 soal lagi kayaknya. 4 kayaknya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Itu ada pertanyaan. Nah, ini selanjutnya.
Misalkan X1, Xn merupakan peubah acak independen dan diberikan Y sama dengan X1 tambah sampai Xn, ini kurang tambahnya belakang. Jika X1 berdistribusi eksponensial theta dengan MXT adalah 1 per 1 min theta, maka tentukan distribusi dari Y. Nah, ini sebenarnya ketahuan sih langsung. Tapi ini tadi, makanya kita perlu belajar dulu teknik MGF, karena dari sini kita bisa gunakan teknik MGF untuk mencari jawabannya. Jadi yang pertama itu, kan X1 sampai Xn itu independen. Nilainya adalah X1 ditambah sampai dengan Xn. Dan nilai X itu adalah X itu berdistribusi eksponensial theta dengan MGF-nya itu 1 per 1 min theta kuadrat. Maka MYT itu kan bisa diperoleh dari perkaliannya ya, karena independen kan ya. Perkalian MX1 sampai MXN. Yang mana itu kan sama aja kayak perkalian dari 1 per 1 min T, 1 min theta T dikali 1 min theta T sebanyak N kali. Atau itu bisa kita buatkan ke dalam 1 per 1 min theta T pangkat N. Nah, yang tadi 1 per 1 theta T pangkat N itu setara dengan gamma N, theta. Maka jawabannya adalah B, gamma. Dia berdistribusi gamma N, theta. Itu. Makanya kita tetap perlu belajar MGF tadi supaya bisa ke sini. Nah, di sini ada yang bertanyain lagi. Kalau enggak ada, oh ada. Pas, oke. Terus selanjutnya, ini masih sama kayak tadi. Nah, ini MGF dari suatu distribusi yang kalau kita lihat kayaknya MGF distribusi normal. Di mana dia bilang dia itu punya MGF E pangkat 2T ditambah 32T kuadrat. Maka X berdistribusi ini sebenarnya kalau kita udah tahu itunya nggak payah kita bikin catatan sini. Jadi kan MGF dari distribusi normal itu kan eksponensial mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Berarti kan ini udah kelihatan. Ininya 2, ya kan? Terus ini kan 32T kuadrat ini bisa dipecah jadi setengah dikali 64T kuadrat. Berarti sigmanya 64. Jadi X ini berdistribusi normal 2,64. Jawabannya adalah B. Itu. Kalau di buku pembahasan kayak gini, ingat bahwa distribusi normal itu punya MGF mu T ditambah setengah T kuadrat. Setengah sigma T kuadrat. Ini kurang sigmanya, deng. Setengah sigma T kuadrat. Ini ya yang benar. Kasih deh. Kuadrat. Ya, sigma kuadrat per T sama aja deh. Nah, sehingga ini tuh bisa dipecah jadi kayak gini. Makanya N itu berdistribusi 2,6. X itu berdistribusi N 2,64. Tuh. Terus lanjut. Di sini dia bilang kalau X berdistribusi N 3,2 dan Y berdistribusi N 2,1, maka Z itu berdistribusi apa? Nah, ini bisa pakai yang tadi itu. Yang sama kayak yang 0,1 itu. Berarti kan ini untuk mu-nya 2 dikali 3 ditambah min 1 dikali 2. 2 kali 3, 6. Ditambah min 1 kali 2, min 2. Berarti 6 kurang 2, 4 lah. Eliminasilah yang bukan jawabannya 4. Eliminasi 8, eliminasi A, eliminasi C. Terus yang Y berarti kan 2 kuadrat dikali 2. 2 kuadrat kali 2, 4 kali 2, 8. 8 dikurang 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikali 1.
Min 1 kuadrat kali 1 berarti 1. Berarti 8 tambah 1 adalah 9. Jawabannya D, 4,9. Ini kalau pakai teknik MGF-nya. Kita tentuin dulu MXT-nya, tentuin MXY-nya. Terus cari MX2T. Habis itu cari MX min T. Nah, kalau sudah dapat ini, cari MZT. Yang mana MZT itu sama dengan MX2T dikali MY min T. Dari sini baru dipecahin satu-satu kan ya. Ini tadi nilainya MX2T itu nilainya segini, MY min T itu nilainya segini. Ini dikaliin, lalu nanti didapat hasilnya Z berdistribusi normal 4,9. Nah, ini kalau nggak salah sudah habis ininya. Ya. Nah, ini untuk materi UTS. Sampai di situ aja. Selebihnya itu, kalau teorema Chebyshev itu nggak ada disentuh di kompre D3, tapi adanya itu disentuh di kompre D4. Tapi mungkin kita bisa lihat teoremanya ya. Teoremanya bentar. Kita buka modul dulu. Tuh, halaman berapa itu? Ini distribusi aproksimatif untuk sampel besar. Nah, jadi kalau untuk distribusi aproksimatif untuk sampel besar tuh sebenarnya ide dasarnya tuh yang ada teorema yang pertama yaitu teorema Chebyshev. Nah, teorema Chebyshev ini mengatakan bahwa anggap si X itu adalah random variable dan Gx itu adalah fungsi non negatif. Maka peluang ketika nilai Gx kecil dari K itu akan kecil dari ekspektasi Gx dibagi K untuk setiap kondisi K besar dari 0. Yang kemudian ini lebih sering dikenal dengan pertidaksamaan Markov. Nah, nilai dari persamaan nilai Markov itu ada batas atas dan batas bawahnya, di mana batas atasnya itu adalah peluang X min mu itu kecil dari sama dengan K sigma, itu akan nilai peluangnya kecil dari sama dengan 1 per K kuadrat, atau nilai peluang dari mutlak X min mu yang kecil dari K sigma itu akan besar dari 1 dikurang 1 per K kuadrat. Yang berakibat nilai dari X, peluang X ketika dia itu di antara X min K mu dan X plus K mu itu akan besar dari 1 min K kuadrat. Yang mana K itu adalah mu min sigma per sigma atau B min sigma per sigma. Harusnya ini A min sigma ya. Nah, terus ada yang namanya konvergen dalam peluang, yang mana biasanya itu disimbolkan YN PY. Jadi itu teoremanya tuh kayak gini, nilai limit N menuju tak hingga untuk peluang dari YN min Y itu apabila besar dari epsilon, yang mana nilai epsilon itu harus besar dari 0, itu sama dengan 0, atau ketika dia kecil dari epsilon, nilai limitnya sama dengan 1. Nanti akan memperoleh teorema bahwa kalau YN adalah barisan random variabel dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat, maka kalau YN cap itu adalah X bar, maka YN bar itu adalah X bar, maka YN itu akan berdistribusi, akan konvergen dalam peluang menuju mu. Dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca ya teman-teman, karena ini teorema, kebanyakan teorema. Dan kemarin juga kan waktu kita UTS nggak ada yang keluar ya materinya, jadi sepertinya ini memang tidak terlalu didalami dan tidak keluar di kompre. Udah kebanyakan soal-soal kompre rata-rata ya kalau ditarik kesimpulan untuk materi UTS-nya itu Pau baca tuh ya itu tadi sifat-sifat pau bacanya. Terus tuh distribusi dari pau baca kayak teknik MGF, CDF, PDF, sama satu lagi itu distribusi
sampling, yang mana itu tuh masih kayak distribusi sampling yang digunakan tuh kebanyakan distribusi sampling yang ditanyakan itu kebanyakan distribusi sampling yang punya teorema-teorema yang kayak udah aku rangkum tadi. Tuh, mungkin ini bisa dibaca-baca sendiri aja karena nggak masuk ke dalam itu, ke dalam kompre gitu. Nah, itu untuk materi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait materi UTS? Nggak ada? Oh, ada, bentar. Pas oke. Oke, kalau nggak ada, untuk diskusinya mungkin dari aku cukupkan sampai sini. Nah, terima kasih pada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti PPT-nya bakalan aku share. Mungkin aku share-nya ke akademik ya, nanti akademik yang baru nge-share ke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Oh, cek. Suaraku masuk? Ya, masuk. Oke, terima kasih buat Aida yang udah menjadi tutor kita pada KSM hari ini, KSM Statistika Inferensia. Terima kasih juga yang sudah bersedia hadir, terus juga bersedia aktif gitu di KSM hari ini. Mungkin sebelum teman-teman kita tutup KSM hari ini, mungkin boleh diisi terlebih dahulu untuk form feedback-nya ya. Oh ya, untuk selanjutnya nanti KSM selanjutnya akan dikabari di Jarkom ya. Terus mungkin untuk yang materi yang tadi, terus record yang KSM hari ini nanti dikirimkan juga di grup D3 Angkatan. Oke, terima kasih banyak buat Aida yang udah meluangkan waktunya ya, Aida. Oke, mungkin kita